warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Puji Lestari, NIM 192110052 dari kelas PBSI 3B. Untuk memenuhi mata kuliah apresiasi prosa dari materi prosa baru, di sini ditugaskan untuk membuat video, kemudian memilih salah satu prosa baru yang terdiri dari roman, novel, cerpen, hikayat, dongeng, dan masih banyak lainnya. Di sini saya akan memilih salah satu tersebut, yaitu cerpen. Kemudian ditugaskan untuk membacakan cerita tersebut, kemudian menceritakan secara lebih ringkas dan mengomentari dari cerita tersebut. Di sini saya memilih cerpen yang berjudul Air. Nah, langsung saja saya akan membacakan cerpen yang berjudul Air karya Ernie Lajai. Zon terbangun dari tidur lalu menemukan suasana asing di dalam kamar. Dia baru menyadari jika dia bukan di rumah, dia ada di kamar hotel. Zon terbangkit menuju kamar mandi. Dia menemukan pancuran dan keran berkarat. Air sepertinya sudah lama tak mengalir di kamar mandi ini. Dia turun dan tiba di lobi. Di lobi hotel hanya tampak hotel yang tidak pernah dibersihkan bertahun-tahun. Zon mengingat waktu pertama kali dia masuk hotel ini, dia melihat orang-orang duduk memenuhi lobi dan mengobrol. Sambil menenteng kopernya, dia kemudian keluar dari hotel itu, mendapati suasana kota yang ganjil. Dia melihat pertengkaran 3 pria di depan toko air galon yang palangnya berkarat. Zon tidak begitu jelas mendengar apa yang dipertengkarkan pria itu. Dia hanya mendengar air. Mendengar orang menyebut air, Zon baru teringat sejak dia terbangun, dia belum minum seteguk air pun. Zon masuk lagi ke dalam hotel, mondar-mandir, namun tetap tidak menemukan sesuatu yang dapat diminum. Dia terus berjalan, makin lelah sebab tenggorokannya yang kerontong membuatnya tersiksa. Zon berdiri di tepi jalan depan hotel. Zon mendengar matahari panas sekali, seolah-olah ada 2. Saat ini Zon merasakan kehilangan orientasi. Dia tidak mengerti perasaan yang sedang ia rasakan saat ini. Dengan pikiran diberati tanda tanya, dia menelpon perusahaan taksi. Kota ini sedang sekarat. Tak ada lagi taksi karena sopir-sopir takut kehausan, sedangkan pendapatan tidak menutupi harga air. Air sangat mahal. Lihat, kami bertengkar karena air. Rebutan membeli air yang tinggal 1 galon karena tidak ada yang mau mengalah demi mendapatkan air. Zon ingin beradu mulut dengan Pak Tua itu, tetapi ia merasa tak ada gunanya. Ia tak sanggup berbusa-busa bicara sebab ia merasa mulutnya terasa kering. Zon merasa makhluk angkasa yang tersesat. Dia nampak begitu asing saat dia terbangun, namun dia masih tetap mengenali kota ini. Zon semakin kebingungan. Dia menggerakkan kedua kakinya meloncat.
dan mendongak. Zon sengaja melakukan itu untuk mencari tahu. Dia sedang berada di alam mimpi. Zon memukul kepalanya, merasakan sakit. Zon berkata, "Aneh, aku sedang tidak bermimpi dan aku sadar sepenuhnya. Dulu air tidak semahal ini. Air masih mengalir di keran perumahan. Kota ini dulunya kota sungai, tapi orang-orang terlalu mengabaikan sungai. Sementara mata air dipagari perusahaan-perusahaan, tahun-tahun berlalu mata air mengeringkan dirinya. Orang lupa bahwa air membawa nyawa dan punya kemerdekaan sendiri." Pak tua itu melanjutkan bersepeda sampai rumah kubus beratap dan berdinding dari kota. Di sisi kanan rumah itu ada sebuah plang bertuliskan, "Air menyampaikan pesan lebih cepat dari cahaya. Bicarakan pada air dengan kata-kata yang mulia demi kesehatan tubuh Anda." Pak tua itu kemudian mengingatkan jika dia harus mengantarkan Zon ke kawasan F. Mereka meninggalkan properti perempuan berkulit coklat tembaga. Di jalan itu, sekonyong-konyong ingatan terlempar ke masa lalu. Zon ingat sebelum datang ke hotel untuk bertemu dengan pimpinan kota ini, Zon merayakan usahanya meloloskan izin perusahaan air minum ke di mata sumber air warga kota ini. Pimpinan kota meloloskan izin setelah mendapat hadiah pergi beribadah ke tanah suci 1 mobil dan uang pelicin. Sampai di hotel, Zon melihat dan berdiri bersama pasukan bayaran perusahaan. Sementara di depannya sekelompok orang berteriak di jalanan menolak privatisasi air. Para demonstrasi membawa spanduk bertuliskan, "Air bukan komoditas. Pasang keran air di ruang publik." Nah, jadi inti dari cerita cerpen tersebut atau cerita lebih ringkasnya bahwasanya ada seorang pimpinan kota yang tega menjual dan menukarkan sumber daya alam air yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari masyarakatnya dan keberlangsungan hidup manusia ditukarkan dengan hadiah-hadiah yang menarik dari perusahaan yang ingin menguasainya. Menurut komentar saya terhadap cerita cerpen tersebut yang berjudul Air, bahwasanya air sangatlah penting. Teruslah menjaga sumber daya alam dan melestarikannya agar tetap berjalan dengan normal. Jangan sampai sumber daya alam dikuasai oleh orang yang salah. Itulah pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.